Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang tema 9, kayanya negeriku, dan subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Disimak ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masih ingatkah kalian sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam memiliki banyak manfaat, namun sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan memperhatikan kelestarian alamnya. Berikut jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya adalah angin, air, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakannya kembali. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contoh sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Sumber daya alam berupa barang tambang. Bahan tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan tambang terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah bahan tambang organik, yang kedua bahan tambang logam, dan yang ketiga bahan tambang anorganik non-logam. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, batu kapur, dan aspal. Sedangkan bahan tambang logam adalah bahan tambang yang terbentuk karena adanya unsur-unsur logam dalam bumi. Contohnya emas, perak, nikel, besi, dan timah. Dan bahan tambang anorganik non-logam adalah bahan tambang yang terbentuk dari unsur anorganik non-logam yang terkandung dalam bumi. Contohnya adalah batu apung, belerang, yodium, intan, dan marmer. Sekarang kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam menghasilkan kekayaan alam. Sumber daya alam tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya alam tidak langsung berarti sumber daya alam
harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan, misalnya sumber daya alam minyak bumi. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian: padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok, jagung dan kacang tanah sebagai makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai sebagai bahan baku tempe, kecap, dan susu, sedangkan bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur. Sedangkan contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan diantaranya kelapa sawit sebagai bahan baku minyak, karet sebagai bahan baku ban, tebu sebagai bahan baku gula pasir, kapas sebagai bahan baku benang, kina sebagai bahan baku obat malaria. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan: daging sapi, daging, dan telur ayam sebagai sumber protein hewani, lebah madu sebagai penghasil madu, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, domba sebagai sumber protein dan bahan baku kain wol. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan: ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein, garam sebagai bumbu dapur, rumput laut sebagai obat, bahan makanan, kosmetik, mutiara sebagai bahan baku perhiasan, fosfat sebagai bahan baku pupuk organik. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertambangan: marmer dan batu gamping sebagai bahan bangunan, gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah, tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan gerabah, pasir kuarsa sebagai bahan baku gelas kaca, semen, dan keramik, kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Jika tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya, untuk lebih jelasnya kalian buka dan baca Bupena halaman 116 sampai dengan 117. Untuk tugas kalian adalah mengerjakan Bupena halaman 135 dan 136. Nomor 1 poin D itu bonus, jadi tidak usah dikerjakan. Semuanya dikerjakan di Bupena ya anak-anak. Jadi, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika diolah dengan baik, tujuannya untuk mempermudah kegiatan manusia. Mari kita bersyukur atas karunia Sang Pencipta karena sudah diberikan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.